Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Amma ba'd. Para jamaah hadirin hadirat rahmakumullah. Kita sekarang berada di hari-hari akhir di bulan Dzulqa'dah, dan insyaallah sebentar lagi kita masuk pada bulan Dzulhijjah. Kalau tidak ada perbedaan, maka insyaallah tanggal 18 Mei itu masuk pada tanggal 1 Dzulhijjah insyaallah. Dan tanggal 26 Mei insyaallah hari Arafah, hari Selasa, dan insyaallah tanggal 27 Mei tanggal 10 Dzulhijjah atau hari raya Idul Adha insyaallah. Mudah-mudahan tidak ada perbedaan sehingga kita bersama-sama bisa mengisi hari-hari yang spesial, yang istimewa ada di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah yang digambarkan oleh Allah Ta'ala di surah Al-Fajr, wal fajr walayalin ashr, demi waktu fajar dan malam-malam yang 10. Apa makna walayalin ashr ini? Para ahli tafsir berbeda pendapat. Ada 4 pendapat. Ada yang mengatakan 10 malam pertama di bulan Ramadan, ada yang mengatakan 10 malam terakhir di bulan Ramadan, dan ada yang mengatakan 10 malam pertama atau 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, serta penafsiran keempat 10 hari pertama di bulan Muharram. Mengenai keutamaan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini digambarkan oleh Rasulullah SAW dalam hadits Sahih Bukhari, "Ma min ayyamin", tidak ada hari-hari, al-amal salih fiha, di mana amal-amal soleh yang dilakukan di dalamnya, ahabbu ilallah min hadhil ayyam, yang lebih dicintai oleh Allah Ta'ala daripada hari-hari ini, yaitu ayyamul ashr ini. Maka saat itu para sahabat bertanya, qalu, mereka bertanya, para sahabat, walal jihadu fi sabilillah, apakah amal soleh yang dilakukan pada hari-hari pertama di bulan Dzulhijjah ini tidak bisa disaingi oleh jihad fi sabilillah ya Rasulullah? Beliau menjawab, qala walal jihadu fi sabilillah. Ya, amal yang dilakukan pada hari-hari pertama di bulan Dzulhijjah ini tidak bisa disamai dengan jihad fi sabilillah. Illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi wa lam yarji min dzalika bi syai', kecuali seseorang yang keluar rumah untuk berjuang, membawa jiwanya dan hartanya, lalu tidak kembali sedikit pun, artinya dia mati syahid di medan perang, hartanya habis, baru itu bisa menyamai amal kebaikan yang dilakukan oleh seseorang pada hari-hari pertama di bulan
Dzulhijjah, Masya Allah, ya luar biasa. Kita di Indonesia tidak memiliki kesempatan untuk berjihad secara fisik di medan perang, ya. Yang ada kesempatan saudara-saudara kita di Palestina, di Gaza sana. Sedangkan kita ya jihad dalam bentuk lain. Nah, di sini kesempatan bagi kita semuanya adalah memanfaatkan mengisi hari-hari pertama di bulan Dzulhijjah ini dengan amal-amal kebaikan. Hadirin rahimakumullah, dulu pernah saya sampaikan ada 5 sebab dilipat gandakan amal atau pahala dari amal-amal kebaikan yang kita lakukan. Jadi ada 5 sebab. Nah, ini saya cantumkan supaya mengingat memori kita, ya. Jadi 5 sebab dilipat gandakan pahala amal-amal yang kita lakukan. Pertama, karena pelakunya. Amal yang dilakukan secara kolektif, secara bersama-sama, kita sholat berjamaah, pahalanya dilipat gandakan, nanti ada penjelasannya. Kita melaksanakan ya amal yang dilakukan oleh seseorang dalam kondisi yang dia itu kemampuannya terbatas, tapi dia semangatnya luar biasa, maka itu pahalanya dilipat gandakan. Yang kedua adalah karena amal itu sendiri, ya, amalnya berkualitas. Al jaza'u min jinsil amal. Balasan itu tergantung pada jenis amal seseorang. Yang pernah saya sampaikan, ketika amal itu sesuai dengan sunnah, maka pahalanya berlipat ganda, ya. Ada 2 orang sahabat yang dalam perjalanan, mereka ketemu, ya, menemukan atau bertepatan dengan masuknya waktu sholat. Ketika mereka mencari-cari air tidak ketemu, maka keduanya sholat dengan bertayamum. Selesai sholat mereka berjalan lagi, kemudian tidak lama kemudian mereka menemukan air. Nah, sahabat pertama mengulangi sholatnya dengan berwudu, sahabat yang kedua tidak mengulangi sholatnya, cukup dengan sholat yang pertama. Ketika keduanya sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, diceritakan apa yang mereka alami, maka Nabi mengatakan kepada yang mengulangi sholatnya, lakal ajar marratan, kamu mendapat 2 pahala, karena kamu sholat 2 kali, ya, kamu mendapat 2 kali pahala. Dan Nabi mengatakan kepada yang mencukupkan dengan sholat pertama, asabta sunnah, kamu sesuai dengan sunnah. Nah, oke, dulu pernah saya jelaskan, kira-kira kalau kita mengalami situasi ini, kita meniru sahabat pertama atau kedua, Pak? Iya, jadi kita meniru sahabat yang kedua. Karena yang pertama ini walaupun dia sholat 2 kali, kata Nabi kamu mendapat pahala 2 kali, ya, salatnya 2 kali, pahalanya 2 kali. Tapi kalau yang kedua, ketika dia sesuai amalannya dengan sunnah, pahalanya bukan hanya 2 kali, tapi bisa 10 kali lipat, juga bisa dilipat gandakan sampai 70 kali lipat, bahkan lebih. Nah, itu kalau amal yang dilakukan sesuai dengan sunnah, dengan petunjuk yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Jadi tidak mesti amal yang kita lakukan secara kuantitas lebih banyak, tidak mesti pahalanya lebih banyak. Yang terpenting adalah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, ya. Kita diuji di dalam kehidupan dunia ini untuk Allah mengetahui siapa di antara kita yang paling bagus amalnya. Apa makna paling bagus? Adalah akhlasuhu wa aswabuhu, yang paling ikhlas dan yang paling sahih. Nah, ikhlas itu kaitannya dengan hati, kalau yang sahih itu kaitannya dengan mengikuti petunjuk Rasulullah SAW. Nah, itulah
amal dilipat gandakan karena kualitas amal itu sendiri. Yang ketiga, karena dampaknya. Amal yang berdampak lebih banyak manfaatnya, maka pahalanya berlipat ganda ya. Kita mencari ilmu, dampaknya untuk diri kita dan orang lain. Kita bisa mengajarkan ke orang lain. Kita berdakwah, dampaknya untuk diri kita dan orang lain. Itu pahalanya berlipat ganda. Nah, yang keempat, karena tempatnya. Kita sholat di Masjidil Haram dilipat gandakan 100.000 kali lipat. Kita sholat di Masjid Nabawi dilipat gandakan 1.000 kali lipat. Kita sholat di Masjidil Aqsa dilipat gandakan 500 kali lipat. Itu faktor tempatnya. Kalau di masjid lain sama saja, apakah di Masjid Al-Akbar Surabaya, di Masjid Istiqlal, dimanapun sama saja. Tetapi semakin banyak jamaah yang bersama-sama dengan kita, nah itu pahalanya semakin banyak ya. Semakin kita ikuti di situ, maka pahalanya semakin banyak. Nah, kaitannya dengan tema kita ini, faktor kelima ini ya, yaitu sebab karena waktunya. Ketika amal yang dilakukan pada waktu-waktu spesial, waktu khusus, maka amal itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, inilah ya yang saya bacakan tadi ya, hadis yang diceritakan oleh Imam Bukhari, hadis yang sahih yang menjadi motivasi ya bagi kita semuanya. Eman-eman kalau tidak kita amalkan, kita sudah dikasih umur panjang sampai saat ini, kita masih diberi kesempatan untuk hidup, untuk bergerak, beraktivitas, maka mari kita manfaatkan waktu ini. Di antara hadis yang lain, keistimewaan bulan Dzulhijjah ini berdasarkan hadis lain yang sahih, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna zaman qad istadara kahayatihi." Sesungguhnya zaman itu berputar sebagaimana bentuknya. Yauma khalaqallahu samawati wal ardha, pada saat semenjak Allah menciptakan langit dan bumi. Artinya sejak zaman dahulu, zaman ini sudah ditentukan oleh Allah Ta'ala. As-sana, kata Rasulullah, 1 tahun itu ithna asyara syahron, terdiri 12 bulan. Minha arba'atun hurum, di antara 12 bulan ada 4 bulan haram, 4 bulan suci. Thalathun mutawaliyat, 3 bulan berurutan, yaitu Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wal Muharram. Ini 3 bulan secara berturut-turut. Wa Rajab Mudhar, dan Rajab ini terpisah, alladzi baina Jumadi wa Sya'ban, antara Jumadi Tsani dan Sya'ban. Nah, itulah. Jadi ketika kita menghidupkan bulan-bulan haram, dan diantaranya di sini adalah Dzulhijjah, termasuk bulan-bulan haram. Apa amal-amal yang sederhana sebenarnya, amal-amal ini yang bisa kita lakukan di awal-awal bulan Dzulhijjah? Ada 10 amalan, bisa kita tambah, bisa kita perkaya, ya saya sebutkan di sini 10 saja. Nah, inilah yang pertama, yaitu memperbanyak zikir, kalimat-kalimat thayyibah. Yang kedua yaitu puasa, bisa kita awali tanggal 1 boleh sampai tanggal 9, yaitu puasa Arafah. Kemudian yang ketiga yaitu sedekah, walaupun itu sedikit. Yang keempat, membaca Al-Quranul Karim. Yang kelima, berbakti kepada orang tua. Yang keenam adalah menjaga sholat berjamaah dan juga melaksanakan sholat-sholat sunnah. Yang ketujuh, memperbanyak doa dan istighfar. Yang kedelapan, menebar akhlak baik, akhlak karimah, akhlak yang mulia. Nah, yang ke-9, berkorban bagi yang mampu. Yang ke-10, menjauhi dosa dan maksiat ya. Adapun selain ini ada sholat Idul Adha,
dan yang lain-lain ini sudah include ya, sudah masuk di sini. Nah, yang pertama, hadirin hadirat rahimakumullah, adalah memperbanyak zikir ini. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diceritakan Imam Ahmad, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin a'zam wa la habbu ilallahi al-'amalu fihinna min hadhil ayyam al-'ashr." Tidak ada hari-hari yang lebih mulia, yang lebih besar, yang Allah cintai amal-amal soleh di dalamnya, min hadhil ayyamil 'ashr, daripada 10 hari pertama ini. Maka beliau berpesan kepada kita, fa'aktsiru fihinna minat tahlil wat takbir wat tahmid. Maka perbanyaklah pada hari-hari itu ucapan tahlil. Jadi kita memperbanyak ucapan la ilaha illallah. Kita memperbanyak takbir, yaitu kalau masyarakat biasanya takbiran. Wat tahmid, kita memperbanyak ucapan alhamdulillah. Alasannya, zikir ringan di lisan tetapi berat di timbangan. Ada hadis Nabi yang lainnya, kalimatani khafifatani fil lisan, tsaqilatani fil mizan. Ada 2 kalimat yang ringan di lisan tetapi berat di timbangan. Habibatani indar rahman, yang Allah cintai, yaitu subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Jadi ringan secara lisan tetapi bobot timbangannya berat luar biasa. Dulu pernah ada Nabi Sulaiman ya, yang dengan izin Allah bisa mengendarai angin. Tidak terlalu tinggi, ya mungkin hanya di atas pepohonan. Kemudian ada seorang petani yang berkomentar, yang takjub dengan kekuasaan Nabi Sulaiman yang mampu mengendarai angin seperti itu. Nah, kemudian Nabi Sulaiman turun dan menemui orang ini, karena ucapan kekagumannya itu didengar oleh Nabi Sulaiman. Tidak terlalu jauh ya dari daratan tadi. Kemudian Nabi Sulaiman turun dan menemui orang ini dan mengatakan bahwasanya la tasbihatun maqbulatun indallah khairun mimma utiya alu Dawud. Satu tasbih yang Allah terima lebih utama, lebih baik daripada segala kekuasaan, kekayaan yang Allah Ta'ala berikan kepada keluarganya Nabi Dawud alaihissalam. Nabi Sulaiman adalah putra dari Nabi Dawud yang mewarisi kerajaan dari ayahnya, yang dulu sudah pernah kita ceritakan ya di kisah-kisah Nabi. Jadi Nabi Sulaiman ingin meluruskan kekaguman orang ini, jangan terpukau dengan kekayaan, dengan kekuasaan. Ketika seseorang mengatakan 1 kali tasbih subhanallah misalnya, dan Allah terima tasbihnya karena dia ikhlas, tidak ada unsur riya, tidak ada tendensi untuk manusia, ikhlas lillahi ta'ala, Allah terima, maka itu lebih utama daripada yang diberikan Allah kepada keluarganya Nabi Dawud alaihissalam. Para ulama juga menegaskan bahwasanya tasbihatun wahidah maqbulatun indallah khairun minad dunya wa ma fiha. 1 kali tasbih yang Allah terima lebih utama daripada dunia dan segala isinya. Kok bisa? 1 kali tasbih yang Allah terima lebih bagus atau lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Bagaimana penjelasannya? Para ulama menyampaikan bahwa dunia dan segala isinya ini sifatnya fana. Fana itu hilang ya, tidak kekal, tidak abadi. Pada hari kiamat hancur, bahkan sebelum kiamat pun kalau ada gempa bumi, gedung yang pencakar langit setinggi apapun, kalau diterpa gempa bumi, tsunami atau apa, gunung meletus, maka bisa runtuh, bisa hancur. Apalagi kiamat nanti, semuanya hancur.
Tetapi satu kali tasbih yang Allah terima itu tertulis dalam buku catatan kita masing-masing dan abadi sampai pada saat kita di akhirat dibukakan, ini loh tasbih yang kamu ucapkan dulu. Walaupun satu kali Allah terima, apalagi 2 kali atau 3 kali, apalagi ribuan kali, maka itu jauh lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Nah, itulah syiar tauhid diperbesar di hari-hari mulia. Takbir ini ya, takbir para ulama menjelaskan ada yang takbirnya secara mutlak, yaitu mulai tanggal malam seperti ini ya, tanggal 1 Dzulhijjah sampai dengan menjelang maghrib tanggal 13 Dzulhijjah, akhir hari tasyrik. Itu takbir secara mutlak, lepas ya, boleh di masjid atau di jalan, di pasar. Dulu Abdullah bin Umar, Abu Hurairah pergi ke pasar mengumandangkan takbir, kemudian diikuti oleh para pedagang dan pengunjung pasar rame-rame bertakbir ya, karena mereka faham. Kalau kita tiru ya, kita ke pasar besar tiba-tiba kita takbir ya, nanti dikira orang nggak genah ya. Kalau karena mereka nggak paham dengan sunnah syiar, nggak paham ya, kita nggak bisa langsung mempraktekkan. Nah, kalau umat dulu paham, nah, mereka bersama-sama takbiran. Nah, sedangkan takbir muqayyad, takbir yang terikat, yang terbatas, itu diucapkan setelah sholat 5 waktu sebelum wiritan kalau menurut mazhab Syafi'i ya. Jadi sebelum wiritan bertakbir. Berapa lama ya terserah, sendirian atau kolektif bersama-sama boleh. Yang laki-laki meninggikan suara, yang perempuan melirihkan suara, tidak perlu meninggikan. Itu mulainya kapan? Mulainya subuh tanggal 9 Dzulhijjah. Jadi hari Arafah itu sudah mulai. Nah, kalau di kita karena belum paham ya, sehingga mulainya baru biasanya asar tanggal 9 ya. Jadi kalau mengikuti petunjuk harusnya tanggal 9 hari Arafah ya, kebetulan kita hari Selasa besok, itu sudah mulai habis subuh sampai kapan? Sampai habis asar tanggal 13 Dzulhijjah. Nah, itulah takbir muqayyad ya, takbir yang terbatas. Kalau hari Idul Fitri sebenarnya tidak ada takbir muqayyad, tapi orang-orang sudah praktekkan takbir muqayyad itu kan tadi habis sholat ya. Kalau takbir Idul Fitri itu kapanpun boleh, tidak harus setelah sholat, waktunya maghrib sampai dengan sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri, tidak harus pada sholat. Sedangkan tahmid menghidupkan semangat pengagungan kepada Allah Ta'ala ya, kita bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillah, supaya ini ekspresi ya, rasa syukur kita telah diberikan nikmat yang banyak. Yang kedua yaitu puasa. Puasa ini bisa kita lakukan tanggal 1 sampai 9 ya, terutama hari Arafah, yang mana kata Rasulullah, siyamu yaumi Arafah, puasa pada hari Arafah, ahtasibu 'ala Allah an yukaffira sanah allati qablahu wa sanata allati ba'dahu. Puasa hari Arafah itu aku berharap pahalanya di sisi Allah itu bisa menghapus dosa kesalahan, dosa kecil di sini catatannya, yang telah kita lakukan setahun yang telah lewat dan 1 tahun yang akan datang. Rawahu Muslim ya. Jadi hadis ini sahih. Jadi pahalanya menghapus dosa 2 tahun. Puasa termasuk amal yang sangat dicintai Allah Ta'ala, dan hari Arafah adalah hari pengampunan besar-besaran. Bagi yang tidak berhaji sangat dianjurkan. Adapun bagi jamaah haji yang wukuf di Arafah tidak dianjurkan puasa ya, karena perlu fisik yang kuat. Nanti kalau puasa bisa menurunkan semangat atau menurunkan kekuatan fisiknya sehingga tidak kuat melaksanakan ibadah di sana. Jadi kalau di sana fokus ibadah pada saat di Arafah untuk melaksanakan ibadah di sana ya, mulai kalau wukufnya mulai pada sebelum zuhur ya sampai dengan maghrib. Jadi sholat zuhur dan asar ya di jamak takdim dua-dua, kemudian sebelumnya diawali dengan khutbah dulu ya.
dan berdoa sampai dengan tenggelamnya matahari. Nah, puasa ini jamaah sekalian bisa kita lakukan tanggal 1 sampai tanggal 9, termasuk tanggal 8 yang biasa dilaksanakan oleh masyarakat kita, hari Tarwiyah itu. Tidak ada dasar tekstual, tetapi ada hadits yang mengisyaratkan. Kata Ibunda Hafsah binti Umar, salah seorang istri Rasulullah, membuat kesaksian, ya, testimoni, karena Rasulullah SAW yasumu yauma Asyura. Nabi biasa puasa hari Asyura tanggal 10 Muharram, wa tis'atu Dzulhijjah, dan 9 hari Dzulhijjah, serta salasata ayyam fi kulli syahr, 3 hari setiap bulannya. Nah, poin yang kedua yang saya sebutkan tadi yang menjadi titik tekannya, dan para ulama beda pendapat, yang dimaksud 9 hari ini 1 sampai 9 atau hari ke-9. Nah, itu ada perbedaan. Namun yang lebih kuat adalah 9 hari, yang dikuatkan dengan hadis yang lain bahwa kita dianjurkan berpuasa sunnah pada bulan-bulan haram. Tadi sudah kita sebutkan, ada Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Tidak ada batasannya, kita dianjurkan memperbanyak kecuali Idul Adha sama hari tasyrik, ya, tidak boleh berpuasa. Kemudian yang ketiga, jamaah sekalian, kita dianjurkan untuk bersodakoh, walaupun mungkin sedikit tidak masalah, yang penting sesuai dengan kemampuan kita. Karena sodakoh ini dikatakan dalam hadis Nabi, ittaqun nar walau bisyikki tamrah, lindungilah diri kalian dari neraka walaupun hanya dengan setengah butir kurma, walaupun sedikit sekali, atau setengah roti, ataupun ya kurang dari itu, tidak ada masalah. Yang penting sesuai dengan kemampuan dan keikhlasan kita. Sedekah kecil bisa menjadi besar karena kemuliaan waktu. Allah melipat gandakan pahala sedekah, dan sedekah membersihkan hati dari cinta dunia. Nah, ini alasan-alasannya, yang terutama ini bentuk sederhananya, ya, yaitu dakwah, kemudian kepada anak yatim, ya, kemudian memberi makan kepada orang, memberikan air minum, membantu kepada keluarga, apapun bentuk-bentuknya silahkan, dalam bentuk yang sesuai dengan kemampuan. Kalau bisa disesuaikan waktunya, ya, setiap pagi, ya, misalnya pada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini, sedekah pagi ini akan mendapat doa malaikat, ya. Setiap pagi ada malaikat yang berdoa kebaikan untuk yang berinfak, dan ada yang berdoa keburukan yang menahan hartanya yang tidak berinfak, ya. Ada cerita dari kawan saya yang mana dia menceritakan ada seseorang yang waktu itu pengusaha, ya, dia sudah punya karyawan 2000. Begitu besar usahanya, karyawannya segitu banyak. Tetapi tiba-tiba jatuh bangkrut orang ini, sehingga usahanya gulung tikar. Kemudian datanglah ke salah seorang kiai, salah seorang ustadz, dan minta nasihat. Nah, maka nasihatnya itu tadi, sedekah setiap pagi sesuai kemampuan. Maka dia praktekkan, ya, karena ada doa malaikat itu, dia infakkan setiap pagi, tidak banyak-banyaknya 2.000 rupiah. Setiap pagi, setiap subuh dia infak 2.000 terus sampai berlangsung waktu kira-kira 2 tahun. Tiba-tiba setelah 2 tahun itu dia dipertemukan dengan seorang kawan lamanya yang tanya kabar begini begitu, dia cerita tentang kebangkrutan perusahaannya. Nah, kemudian orang ini, kawannya ini menawarkan modal usaha, ya. Ya, ditawarkan, kemudian dia kelola karena dia sudah punya kemampuan, ya, dan dia akhirnya berhasil kembali 2.000 karyawan, bahkan bertambah lagi menjadi 4.000 karyawan yang dia miliki saat itu. Itulah keberkahan dari infak pagi, walaupun hanya 2.000 rupiah selama 2 tahun, itu bisa dikembalikan lagi aset-aset yang dulu dia miliki, kembali lagi, dan dia kembali eksis bisnisnya. Nah, itu kita bisa meniru, ya, keberkahan sedekah walaupun sedikit, apalagi dilakukan pada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini, insyaallah.
Yang keempat yaitu membaca Al-Quran. Ya, Al-Quran ini kita baca, terutama kemarin sudah kita baca di bulan Ramadan ya. Maka kalau kita menurun semangatnya di bulan Syawal kemarin, bulan Dzulqa'dah ini agak jauh ya, dengan target-target yang sudah kita rutinkan di bulan Ramadan, monggo kita kembali lagi, intensifkan berakrab dengan Al-Quran. Man qara'a harfan min kitabillah, siapa yang membaca satu huruf saja dari Al-Quran, falahu bihi hasanah, maka dia mendapat satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat pahalanya. La aqulu alif lam mim harfun, Nabi tidak mengatakan alif lam mim satu harfun, walakin alif harfun, alif itu satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Jadi alif lam mim 3 huruf kali 10 berarti 30 kebaikan. Satu baris di mushaf yang biasa kita pakai Rasm Utsmani itu, cetakan dari Madinah ya. Ini file asalnya dari sana tapi sudah dikopi di mana-mana. Itu kalau kita hitung satu baris kira-kira kurang lebihnya sekitar 40 atau 45 huruf kali 15 baris. Ya mungkin satu lembar itu bisa 600 huruf kurang lebihnya. 600 kali 10 berapa? 6.000 ya pahalanya. Nah itulah ya. Kalau satu Al-Quran hurufnya berapa? Macam-macam. Kalau menurut Imam Syafi'i dulu beliau mengatakan satu Quran itu hurufnya 1 juta ya, 1 juta lebih 27.000 hurufnya. Kalau kali 10 ya berarti sudah 10 juta sekian. Nah, Masya Allah, itulah. Jadi inilah alasannya ya, Dzulhijjah adalah musim amal soleh. Al-Quran adalah zikir paling agung. Membaca sedikit tetapi konsisten lebih dicintai Allah Ta'ala. Target sederhananya 1 halaman setelah sholat misalnya, 1 juz per hari lebih bagus. Kemudian kita baca dengan tadabbur ya, dengan penuh penghayatan. Yang kelima, jamaah sekalian, yang bisa kita lakukan amal sederhana pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah adalah berbakti kepada orang tua. Allah Ta'ala mengingatkan kepada kita, memberikan wasiat, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah, dan Rabbmu telah memerintahkan agar kalian tidak menyembah selain Dia. Wa bil walidaini ihsana, dan hendaklah berbuat baik kepada kedua orang tua ya. Ulama tafsir menjelaskan setelah perintah untuk berbuat tauhid, tidak menyekutukan kepada Allah, untuk beribadah totalitas kepada Allah, langsung disambung dengan berbuat baik kepada orang tua. Ini menunjukkan posisinya yang penting ya. Birrul walidain termasuk amal paling utama setelah tauhid. Banyak orang sibuk ibadah sunnah tetapi lalai terhadap orang tuanya. Pahala besar dari amal yang tampak sederhana. Contoh sederhananya misalnya, kalau orang tua kita masih hidup ya, yang terpisah tempatnya, maka menelpon dengan lembut ya, menanyakan kabarnya, menyampaikan berita-berita gembira, membantu kebutuhan mereka, kemudian tidak membantah dan mendoakan. Kalau yang sudah meninggal dan mampu kita ziarah kubur ke makamnya, monggo. Tapi kalau karena luar kota, maka didoakan, atau mungkin bisa kita kirimi surah Al-Fatihah, boleh kita doakan, boleh. Kalaupun kita berkorban untuk orang tua yang sudah meninggal juga boleh, monggo silahkan. Membatalkan umroh juga boleh, membatalkan haji juga boleh dengan biaya kita, karena orang tua kita belum sempat berhaji pada masa hidupnya, boleh ya, tapi perlu dipastikan ya keamanannya, karena juga banyak penipuan yang perlu diwaspadai dalam bab batal-batal ini ya. Jadi intinya berbakti pada orang tua pada waktu-waktu spesial. Yang keenam,
yaitu menjaga sholat berjamaah dan sholat-sholat sunnah, apakah sunnah rawatib atau sunnah nawafil, maka perlu untuk dipelihara ya. Hafidhu ala sholawati ya, peliharalah semua sholat. Al-Baqarah 238. Kemudian di hadis juga banyak sekali, sholatul jamaati afdhalu min sholatil fardhi bi 27 darajah. Sholat berjamaah lebih utama daripada sholat sendirian, selisihnya 27 derajat. Ini maknanya menurut sebagian ahli hadis, kalau kita sholat sendirian membutuhkan 27 kali untuk menyaingi sholat yang dilakukan secara berjamaah. 27 kali perlu waktu ya, dan tenaga. Kita di masjid cukup 1 kali. Dan yang membedakan, ada seorang ulama yang ketinggalannya tidak ikut sholat jamaah, menyesalnya luar biasa. Dia tidak hanya bisa mengganti 27 kali, tapi yang dia tidak bisa dapatkan apabila sholat jamaah itu sholat jahar. Maka apa yang tidak biasa dapatkan di sholat sendirian ya, yaitu tidak bisa mengatakan amin ya. Karena orang yang mengatakan amin setelah imam mengucapkan waladhdallin, kalau orang yang mengaminkan dan bersamaan dengan aminnya malaikat, maka para malaikat akan memberikan doa ya, doa-doa kebaikan untuk orang-orang yang sholat berjamaah ini. Barang siapa yang aminnya bersama dengan aminnya malaikat, maka malaikat mendoakan kebaikan. Itu nggak bisa kita dapatkan di sholat sendirian. Terutama ini ada hadis yang bisa kita praktekkan, yang perlu untuk kita utamakan, yaitu sholat berjamaah isya dan subuh. Man sholal isya fi jama'atin, siapa yang sholat isya dengan berjamaah, faka'annama qama nisfal lail, seperti dia sholat tahajud separuh malam. Wa man sholal subha fi jama'atin faka'annama sholal laila kullah, siapa yang sholat subuh dengan berjamaah, pahalanya seperti sholat tahajud full 1 malam. Siapa yang kuat tahajud 1 malam full ya? Nggak ada. Nah ini bisa kita saingi, bisa kita konversi ya, dengan melakukan sholat subuh berjamaah. Kalau setengah malam sholat isya berjamaah. Rawahu Muslim ya. Ini amal wajib tetap lebih utama. Kemudian memperbaiki hubungan dengan Allah, dan jangan lupa sholat tepat waktu, terutama dengan berjamaah ya. Maksudnya sholat wajibnya ya. Kemudian kita tambah dengan sholat-sholat sunnah sebagai penyempurna dari sholat yang wajib. Kemudian yang ketujuh, yaitu memperbanyak doa dan istighfar. Ini sebenarnya masuk bagian ke-1, tapi karena ini waktu-waktu yang spesial ya, maka kita memperbanyak doa. Dalam hadis dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang fadilah istighfar, man lazimal istighfar, siapa yang merutinkan istighfar, ja'alallahu lahu min kulli dzikrin makhraja, Allah jadikan setiap kesulitan itu menjadi kemudahan, ada jalan keluar. Wa min kulli hammin faraja, setiap kegalauan, kesedihan itu menjadi kebahagiaan, ada jalan keluar yang bisa membahagiakan. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, diberikan rezeki Allah Ta'ala kepadanya dari jalan yang tidak dia sangka-sangka. Nah ini ya istighfar. Hari-hari mulia adalah waktu yang besar yang dikabulkan dan dikabulkannya atau dileburkannya dosa-dosa kita. Kemudian beristighfar ini bisa membersihkan dosa kita, menghapus dosa-dosa kita, kemudian yang itu bisa menghalangi keberkahannya. Semua manusia butuh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Zikir sederhananya astagfirullah, kemudian wala ilaha illallah, rabbighfirli, dan seterusnya ya. Ini bisa kita ucapkan yang paling ringan astagfirullah, yang lebih agak panjang astagfirullahaladzim, sampai yang lebih utama sayyidul istighfar. Siapa yang mengucapkan
pada waktu pagi habis subuh Sayyidul Istighfar dan siang harinya ditakdirkan meninggal, maka Allah memberikan jaminan surga kepadanya. Dan siapa yang mengucapkan Sayyidul Istighfar pada waktu petang habis asar dan ditakdirkan meninggal pada malam harinya, maka orang ini masuk surga. Nah, semua kita pasti ingin masuk surga. Bagaimana caranya? Ya, caranya dengan ini, memperbanyak atau mengatakan Sayyidul Istighfar. Kalau tidak bisa istighfar, ya, astagfirullah. Dan dalam itu dikatakan tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsiran. Beruntunglah orang yang di dalam buku catatannya menemukan kata-kata astagfirullah yang banyak nanti pada hari kiamat. Nanti rapotnya, nilai rapotnya ketika dibagikan, maka ketika dia menemukan istighfar banyak, maka orang ini mendapatkan keberuntungan, ya, dia dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedelapan, jamaah sekalian, menebar akhlak yang baik, perilaku-perilaku yang baik apapun, tidak ada batasan. Ketika kita, ya, melakukan akhlak kebaikan, tidak ada sesuatu yang lebih berat di timbangan, ya. Ma min syai'in afqalu fil mizan min husnil khuluq. Tidak ada sesuatu yang lebih berat timbangan amal daripada akhlak yang baik, terutama yang kita lakukan pada awal-awal Dzulhijjah ini. Paling tidak senyum, tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Ketika kita memberikan senyuman kepada saudara kita, itu adalah sedekah. Memaafkan, kemudian juga menahan amarah, membantu orang termasuk, itu adalah amal yang besar. Akhlak baik adalah bukti nyata kualitas iman seseorang. Contoh sederhananya senyum dan salam, kemudian memberikan rasa senang, ya, kepada saudara kita, menahan amarah kita, memaafkan, kemudian tolong menolong dan jujur, ya, memberikan bantuan. Kata Nabi dalam sebuah hadis, la antamshi fi hajati akhika khairun min an atik men itikaf fi hadzal masjid sana, ya, au kama qala. Memberikan, ketika kita membantu saudara kita berjalan memenuhi kebutuhan saudara kita, kata Rasulullah, lebih aku cintai daripada beriktikaf di Masjid Nabawi ini selama 1 bulan. Siapa di antara kita yang mampu beriktikaf, walaupun mungkin para penduduk asli Madinah itu mungkin susah untuk beriktikaf 1 bulan di Masjid Nabawi. Tapi kata Rasulullah, memberikan bantuan berjalan, apakah saudara kita butuh sesuatu, apakah berhasil atau tidak, kita bantu, itu sudah mendapatkan fadilah itu, ya. Terutama dalam bidang pelayanan advokasi, ada saudara kita yang ada kesulitan, yang ngurus KTP atau ngurus SIM di pelayanan publik, kemudian kita punya kenalan, punya koneksi, kita telepon ataupun kita hubungkan dengan para pejabat terkait, kemudian bisa dipermudah. Nah, itu kita sudah mendapat keutamaan yang luar biasa, ya. Akhlak kebaikan ini sangat banyak bentuknya, tidak terbatas. Kemudian, nah, poin yang ke-9 ini, insya Allah sudah sama-sama kita fahami, berkorban bagi yang mampu, ya. Kemampuan, ya, istitoah. Nabi dalam ayat dikatakan surah Al-Kautsar, fasholli lirabbika wanhar, maka dirikanlah solat karena Rabbmu dan berkorbanlah. Yang mana menurut mazhab Hanafi, karena di sini ada perintah wanhar, berkorban ini bentuknya fi'il amr. Fi'il amr itu menunjukkan kata perintah, dan pada asalnya perintah itu memberikan dampak kewajiban, ya, maka berkorban ini menurut mazhab Hanafi hukumnya wajib. Bahkan Nabi memberikan ancaman ini, ya. Man kana lahu sa'as, barang siapa yang memiliki kelapangan rezeki, kemampuan, walam yudhi, dan tidak berkorban, fala yaqrabanna musallana hadza, maka janganlah sekali-kali yang mendekati tempat solat kami. Masjid kan tempat solat, ya. Siapa yang tidak boleh masuk masjid, Pak? Masjid ini kan terbuka, ya. Siapapun boleh. Orang yang tidak boleh masuk masjid berarti orang itu kan najis, ya, kotor. Kalau dia muslim berarti dia berhadas besar. Apakah kalau ibu-ibu menstruasi, kalau bapak-bapak junub, nggak boleh masuk masjid ini. Atau orang non muslim, nah, kalau masuk masjid ada perbedaan. Yang kuat adalah yang tidak boleh masuk Masjidil Haram saja, tapi kalau masjid biasa masih boleh.
Berarti orang yang tidak mau berkorban walaupun dia sebenarnya punya kemampuan, ini seolah-olah pemahaman yang mendalamnya seperti itu ya, pemahaman implisit yang tersiratnya seperti itu. Seolah-olah Nabi memposisikan orang ini seperti orang yang tidak bersih, najis ya, seperti itu ya. Allahu a'lam bishawab. Itulah ya alasannya syiar agama tauhid dan pengorbanan, kemudian menghidupkan sunnah Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad, serta memberi manfaat luas kepada kaum muslimin. Nah, sedikit tentang adab orang yang akan berkorban. Idza ra'aitum hilal dzil hijjah, kalau kalian melihat hilal dzul hijjah, wa arada ahadukum an yudhiya, maka salah seorang kalian berniat untuk berkorban ya, falyumsik an sya'rihi wa adfarihi, maka hendaklah dia tahan, tidak memotong baik itu rambutnya ataupun kukunya. Nah, ini adab yang dianjurkan Rasul kepada sahibul korban. Kalau satu keluarga pengorbannya itu adalah suami, maka suami yang memiliki yang berlaku adab seperti ini, tidak berlaku untuk istrinya dan anak-anaknya. Kalau yang mau berkorban itu istrinya, yang punya uang istrinya, ya berarti istrinya yang menahan ini ya. Yang lain tidak berlaku, tapi pada umumnya adalah suami ya, sebagaimana kata Abu Ayyub Al-Ansari dulu di Madinah, kebiasaan mereka satu keluarga itu diwakili satu kambing ya, yang dikorbankan oleh kepala keluarga, dan berniat ini korban untukku serta untuk keluargaku, itu sudah cukup. Nah, bisa diwakili satu orang yang berkorban satu kambing mewakili satu keluarga. Yang terakhir yaitu yang ke-10, menjauhi dosa dan maksiat. Karena ini adalah bulan haram, maka di dalam surah At-Taubah ayat 36 ini ya, coba kita perhatikan di ayat ini, fala tadlimu fihinna anfusakum, maka janganlah kalian melakukan kedzaliman di bulan-bulan haram ini pada diri kalian. Ibnu Rajab mengatakan, menjelaskan amal soleh dilipat gandakan pada waktu mulia, maka demikian pula dosa menjadi lebih berat karena kehormatan waktunya. Alasannya tidak cukup memperbanyak amal tanpa menjaga diri dari maksiat. Mata, lisan dan hati perlu dijaga. Amal bisa rusak karena riya, ghibah dan maksiat yang tersembunyi. Maka jangan sia-siakan bulan yang istimewa, hari-hari istimewa dengan melakukan kedzaliman. Kalau akhlak yang baik kita tebarkan tadi, kedzaliman jangan sekali-kali dilakukan, bukan hanya pada bulan ini ya, bulan kapanpun ya, tidak boleh mendolimi. Kedzaliman ini terutama kepada orang-orang terdekat dengan kita ya. Jangan sampai suami mendolimi istrinya, jangan sampai istri mendolimi suaminya sehingga tidak memberikan pelayanan kepada suaminya, jangan sampai orang tua mendolimi kepada anak-anaknya sehingga terlantar tidak memenuhi kebutuhan mereka, atau barangkali berlebihan dalam memenuhi kebutuhan sehingga bisa memanjakan anak-anak dan mereka tidak bisa mandiri. Banyak sekali. Yang intinya zalim itu adalah menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Itulah yang harus kita jauhi. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan waktu, umur panjang pada kita, kesehatan, sehingga bisa melaksanakan amal-amal kebaikan di bulan Dzul Hijjah, terutama di awal bulan Dzul Hijjah, sehingga kita bisa beramal soleh di bulan Dzul Hijjah tahun ini. Mudah-mudahan kita semuanya bisa menutup tahun 1447 dengan amal yang sebaik-baiknya untuk menjemput tahun baru Hijriah 1448 ya. Mudah-mudahan. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.